Apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan Panwaslu Kecamatan tidak dapat menjalankan tugasnya, pengawasan tahapan penyelenggaraan pemilu untuk sementara dilaksanakan oleh A. KPU, B. Bawaslu Provinsi, C. Bawaslu Kabupaten Kota, D. Sekretaris KPU Provinsi, E. Kejaksaan. Jadi jawabannya adalah C. Bawaslu Kabupaten Kota. Karena apabila pengawas pemilu di tingkat kecamatan tidak bisa menjalankan tugasnya, akan diambil alih oleh Bawaslu Kabupaten Kota. Begitu juga apabila Bawaslu Kabupaten Kota tidak bisa menjalankan tugas, fungsi dan tugasnya, maka akan diambil alih oleh Bawaslu Provinsi. Maka jawaban yang paling tepat adalah C. 12. Pengawasan pemungutan suara di TPS dilaksanakan oleh A. Pengawas TPS, B. Panwaslu Kelurahan Desa, C. Panwaslu Kecamatan, D. Bawaslu Kabupaten Kota, E. Sukarelawan. Jawaban yang paling tepat dari pertanyaan ini adalah pengawas TPS. Karena pengawas TPS bertugas mengawasi pemungutan suara di TPS. 13. Undang-undang yang mengatur tentang pemilihan umum diatur dalam A. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008, B. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008, C. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2013, D. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, E. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009. Jadi dari pertanyaan ini jawabannya adalah D. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Kalau untuk pemilihan kepala daerah itu diatur pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. 14. Berikut ini adalah pihak yang harus tunduk pada kode etik penyelenggara pemilu adalah peserta pemilu, B. Pemerintah daerah, C. Petugas kampanye, D. Pengawas pemilu, E. Komisi penyiaran. Yang harus tunduk pada kode etik penyelenggaraan pemilu adalah penyelenggara pemilu. Seperti yang kita sebutkan pada soal-soal yang kemarin, bahwa penyelenggara pemilu itu terdiri dari DKPP, Bawaslu beserta jajarannya, kemudian ada KPU beserta jajarannya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah pengawas pemilu. 15. Sekretariat Panwaslu Kecamatan dipimpin oleh A. Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan, B. Ketua Panwaslu Kecamatan, C. Anggota Panwaslu Kecamatan, D. Sekretariat Jenderal Panwaslu, E. Benar semua. Jawabannya adalah A. Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan. 16. Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu dapat dilakukan dalam berbagai bentuk di bawah ini kecuali A. Relawan pengawas pemilu, B. Pendidikan politik bagi pemilih, C. Survei atau jejak pendapat tentang pemilihan, D. Perhitungan cepat hasil pemilihan, E. Melaksanakan pemuktahiran daftar pemilih. Oke, jadi dari pertanyaan ini dapat disimpulkan yang bukan merupakan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu. A. Relawan pengawas pemilu. Masyarakat dapat berpartisipasi menjadi relawan. Jadi jawaban ini kurang tepat karena yang ditanyakan yang bukan partisipasi masyarakat. B. Pendidikan politik bagi pemilih. Ini masyarakat juga dapat ikut berpartisipasi. C. Survei atau jejak pendapat tentang pemilihan. Ini juga bisa melibatkan partisipasi masyarakat. D. Perhitungan cepat hasil pemilihan. Ini juga
bisa melibatkan partisipasi masyarakat. Kemudian E, melaksanakan pemuktahiran data pemilih. Nah, ini yang tidak boleh dilakukan oleh masyarakat, karena tugas melaksanakan pemuktahiran daftar pemilih ini adalah tugas dari penyelenggara pemilu, baik itu dari tingkat PPS hingga tingkat KPU RI. Jadi jawabannya adalah E. 17. Pengawasan pemilu dilaksanakan dengan menggunakan strategi A. Pencegahan dan penindakan, B. Penentuan titik rawan, C. Menentukan fokus pengawasan, D. Pengawasan melekat, E. Peringatan dini. Jadi pengawasan pemilu dapat dilaksanakan dengan menggunakan strategi A. Pencegahan dan penindakan. Ini strategi yang dilakukan dalam pengawasan pemilihan umum oleh Panwaslu, dan Bawaslu. Pencegahan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu difokuskan pada A. Ketidaktepatan waktu pada proses pelaksanaan setiap tahapan pemilu sesuai jadwal yang telah ditentukan. B. Ketidakbenaran dan ketidakabsahan data maupun dokumen yang dipersyaratkan atau yang wajib diserahkan kepada setiap tahapan. C. Ketidakpatuhan terhadap larangan pada setiap tahapan pemilu. D. Perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran pemilu. E. Perbuatan yang dikategorikan sebagai tindakan pidana pemilu. Jadi untuk pertanyaan ini jawabannya adalah A. Lebih difokuskan kepada ketidaktepatan waktu pada proses pelaksanaan setiap tahapan pemilu sesuai jadwal yang telah ditentukan. Oke, kita lanjut kembali ke nomor 19. Pengawas pemilu perlu melakukan identifikasi dan pemetaan potensi rawan pelanggaran pengawasan pemilu pada tahapan A. Tahapan pemuktahiran data pemilih, B. Tahapan kampanye, C. Semua tahapan, D. Tahapan pemungutan suara, E. Tahapan pencalonan. Jadi pengawas pemilu itu perlu melakukan identifikasi dan pemetaan potensi rawan itu di setiap tahapan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C. Semua tahapan. 20. Pencegahan pelanggaran dapat dilakukan oleh pengawas pemilu melalui beberapa hal berikut. A. Penguatan koordinasi antar lembaga dalam mencegah terjadinya pelanggaran. B. Meningkatkan kerjasama antar lembaga. C. Meningkatkan transparansi pelaksanaan pemilu. D. Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan pemilu. E. Semua benar. Jadi jawaban dari pertanyaan ini adalah E. Dari poin A sampai poin D itu semuanya benar. 21. Hasil kegiatan pengawas pemilu dituangkan dalam A. Formulir model A, B. Formulir model B, C. Formulir model C, D. Formulir model D, E. Formulir model B, dan C. Jawaban yang paling tepat adalah A. Formulir A. Karena pengawas pemilu setiap melakukan pengawasan harus menggunakan formulir A. Dan hasil pengawasan dituangkan dalam formulir tersebut. 22. Potensi kerawanan dalam pendaftaran pemilih kecuali pemilih ganda, B. Pemilih berumur 17 tahun, C. Pemilih fiktif, D. Anggota Polri aktif, E. Anggota TNI aktif. Jadi jawabannya adalah B. Pemilih berumur 17 tahun bukan merupakan
potensi kerawanan, karena memang salah satu syarat pemilih itu yaitu berusia 17 tahun atau sudah menikah. 23. Fokus pengawasan dalam pelaksanaan tahapan pendaftaran pemilih yang paling tepat adalah A. Akurasi data pemilih, B. Perlibatan RW, C. Perlibatan RT, D. Perlibatan tokoh masyarakat, E. Akurasi data penduduk. Jawabannya adalah A. Akurasi data pemilih. 25. Di bawah ini merupakan asas-asas penyelenggara pemilu kecuali A. Jujur, B. Tertib penyelenggaraan pemilu, C. Kepentingan umum, D. Ketokohan, E. Profesional. Ini yang bukan merupakan asas-asas penyelenggara pemilu. Dari beberapa pilihan jawaban, yang bukan merupakan asas penyelenggara pemilu adalah D. Ketokohan. 26. Pancasila sebagai intisari dari nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia merupakan pengertian Pancasila sebagai A. Ideologi terbuka, B. Sumber dari segala sumber hukum, C. Dasar negara, D. Pandangan hidup. Jawaban yang paling tepat dari pertanyaan ini adalah pandangan hidup. 27. Sidang BPUPKI 1 diselenggarakan di Jakarta yang membicarakan A. Dasar Filsafat Negara Indonesia Merdeka, B. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, C. Rancangan Undang-Undang, D. Pelaksanaan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, E. Benar semua. Jawaban dari pertanyaan ini adalah A. Dasar Filsafat Negara Indonesia Merdeka. Untuk lebih jelasnya nanti sahabat Bawaslu dapat membaca-baca kembali tentang sejarah pembentukan undang-undang. 28. Berikut ini yang tidak termasuk nilai dasar Pancasila adalah A. Nilai ketuhanan, B. Nilai keadilan, C. Nilai kemanusiaan, D. Nilai keteladanan, E. Benar semua. Jawaban dari pertanyaan ini yang tidak termasuk nilai dasar Pancasila adalah D. 29. Di negara demokrasi, konstitusi atau undang-undang dasar berfungsi sebagai sarana A. Membatasi kekuasaan lembaga-lembaga negara, B. Menentukan kekuasaan lembaga-lembaga negara, C. Menjamin hak asasi warga negara, D. Semua jawaban A, B, dan C di atas benar, E. Membatasi hak politik warga negara. Fungsi dari sebuah konstitusi atau undang-undang adalah membatasi kekuasaan lembaga-lembaga negara, betul. Menentukan kekuasaan lembaga-lembaga negara, betul. C. Menjamin hak asasi warga negara, betul. E. Membatasi hak politik warga negara, salah. Jadi jawabannya adalah D. 30. Keunggulan dan kelebihan prinsip ajaran Pancasila jika dibandingkan dengan ajaran lain adalah A. Kewajiban terhadap lingkungan dirasakan lebih besar, B. Keberhasilan Indonesia dalam pembangunan, C. Konsekuen dengan pelaksanaan politik luar negeri, D. Dapat menghimpun potensi bangsa dengan baik, E. Benar semua. Jawaban yang paling tepat untuk pertanyaan ini adalah D. Dapat menghimpun potensi bangsa dengan baik.